Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus setiap kita yang hendak mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Haleluya. Saya bersyukur karena setiap pagi kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi kita boleh terus diperlengkapi, dipersiapkan, diperbaharui. Bahkan Alkitab katakan kita dibersihkan, iya kan? Karena firman Tuhan membersihkan setiap kita. Artinya setiap kita, karakter buruk kita, kelakuan buruk kita setiap hari semakin diperbaharui. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, semakin hari kita semakin disempurnakan. Sehingga akhirnya Alkitab jelas katakan kita mengenal, kita mengerti, kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam program Bible and Coffee, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah turut diberkati melalui program ini, mari bagikan juga program ini, bagikan juga renungan ini ke akun-akun Facebook kita, akun-akun media sosial kita, WhatsApp group, sehingga setiap umat Tuhan yang boleh mendengar renungan setiap pagi dalam program Bible and Coffee ini turut diberkati, turut dikuatkan, turut diteguhkan imannya, sehingga hari-hari yang mereka hadapi, kita hadapi bersama-sama, kita tetap kuat dan kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui sungguh semua karena perkenanan dan anugerah Tuhan. Karena itu kami buka hati kami untuk menendengkan telinga kami. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6 bagian B, Alkitab bilang begini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, maksudnya barang siapa sekarang datang kepada Allah, datang menyembah Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Iya dong, karena Allah adalah roh. Jadi untuk menyembah dia, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan Ibrani mengatakan, kalau kita datang menyembah Allah, maka kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah apa? Ada. Eksistensinya itu, keberadaannya itu nyata, saudaraku. Jangan sampai kita di satu sisi bilang kita percaya bahwa Tuhan ada, kita percaya bahwa Yesus Kristus kita Tuhan Allah yang hidup, tapi di sisi lain kita mulai khawatir, kita mulai cemas, kita mulai bimbang, kita mulai mempertanyakan, kira-kira Tuhan bisa gak sih tolong saya? Kira-kira Tuhan bisa gak sih pulihkan rumah tangga saya? Kira-kira Tuhan bisa gak sih pulihkan sakit penyakit saya? Saudaraku, sejatinya kita sedang mulai tidak mempercayakan kehadiran Allah. Alkitab jelas katakan barang siapa percaya berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bukan sampai di situ saudaraku, tapi Alkitab mencatat dan bahwa haleluya, Allah memberi upah kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita. Tunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan karena iman. Karena saya percaya bahwa Tuhan ada, maka saya percaya bahwa rumah tangga saya dipulihkan. Karena saya percaya bahwa Tuhan saya sanggup memulihkan rumah tangga saya, maka saya percaya hari depan keluarga rumah tangga saya ada dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Karena saya percaya Allah itu ada, maka saya berdoa kepada dan saya berdoa kepadanya, maka saya akan melihat pertolongan nyata sempurna dalam kehidupan saya. Itu yang Alkitab katakan. Jika engkau percaya Allah ada, engkau menyembah Allah, engkau percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah. Apa itu upah? Pemberian. Apa itu upah? Kekuatan. Apa itu upah? Pengharapan. Upah, jangan melulu kita bicara tentang ada berkat. Berkat, betul, kasih karunia Tuhan, berkat.
Kekuatan dalam kita menghadapi masalah, itu pun berkat. Penghiburan dalam kita menjalani masa-masa sukar, itu pun berkat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, upah yang diberikan Tuhan kepada orang bukan yang setengah-setengah mencari Dia, tapi apa? Yang sungguh-sungguh mencari Dia, sepenuh hati mencari Dia. Zaman sekarang kita beribadah secara online, saudaraku. Walaupun ada beberapa gereja yang mungkin sudah beribadah secara onsite, tapi kita masih ada yang ibadah di dalam ibadah secara online, daring gitu kan. Tapi justru kita mesti tahu bahwa Allah hadir tatkala kita menyembah Tuhan. Jadi baik ibadah online, ibadah onsite, Tuhan hadir. Dan Alkitab jelas katakan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita beribadah dan kita percaya bahwa Allah kita ada. Berarti kita mau beribadah dengan takut dan hormat kepada Dia. Bukan sambil tidur-tiduran, bukan sambil makan popcorn, ya kan? Kau pikir kau sedang nonton bioskop kah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita beribadah, kita buka hati. Karena Yesus bilang, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan apa? Akan dipuaskan. Jadi yang bisa memuaskan hati setiap kita adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang bisa memuaskan hati dan hidup kita adalah pribadi Allah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya benar yang dikatakan firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Allah, bahwa ia menyembah Allah, maka dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberi saya upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti akan hal ini. Kita mesti pahami betul akan hal ini. Kalau kita beribadah, maka ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Itu jaminan orang beribadah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jaminannya apa? Dia datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara hidupnya. Dia datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menolong dia. Dia datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang membela kehidupannya. Bagian kita ibadah, bagian kita cari Tuhan, bagian kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong, membela, menyelamatkan, bahkan memberikan kekuatan dalam kita menghadapi masa-masa sukar. Bagian saya ibadah, bagian saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan sombong, saudaraku. Karena aduh nanti dia pendeta, ibadahnya nanti aja lah, masih sibuk saya. Nantilah pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama engkau masih sehat, dengar baik, beribadahlah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Jangan tunggu nanti engkau terbaring dulu, gak bisa buat apa-apa, udah waktu banyak baru engkau bilang, Tuhan ini saatnya aku mencari Tuhan. It's too late. Memang betul tidak ada yang terlambat, saudaraku. Tapi kita gak mau ketika kita mencari Tuhan, karena memang kita sudah tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan setia, Tuhan jamin kehidupan kita. Sungguh Alkitab katakan, hari depan yang penuh harapan akan aku sediakan bagimu. Kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Kita hidup karena upah yang Tuhan berikan bagi orang yang mencari Tuhan. Saya mau ingatkan hari ini, kau setia cari Tuhan, kau setia beribadah kepada Tuhan, kau percaya bahwa engkau punya Allah, maka engkau akan melihat bukti pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian B ini mengingatkan kita. Yang pertama, kalau engkau percaya bahwa engkau punya Allah, miliki iman. Maksudnya apa? Iman tidak terlihat, tapi actionmu sebagai orang-orang beriman dapat dilihat orang lain. Kita percaya bahwa Tuhan ada, berarti kita mesti berdoa, kita mesti beribadah. Kita tahu pribadi ini ada dalam kehidupan kita, dan Dia yang menolong kita, Dia yang membela kita, Dia yang menyertai kita. Karena kita tahu ketika kita beribadah kepada Dia, tidak ada yang sia-sia, ada upah. Alkitab bilang ada upah, saudaraku. Wow, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena kita tahu jeri lelah orang datang kepada Tuhan, itu akan Tuhan perhitungkan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba pagi hari, Tuhan sampaikan buat umat Tuhan. Secara khusus mereka yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan di baik pagi hari ini maupun di sepanjang hari berjalan ini. Biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan,
Roh Kudus yang memberikan kemampuan, bahkan hikmat untuk mengerti akan segala apa yang menjadi firman Tuhan. Kami memahami, kami adalah pribadi yang menyembah Allah yang hidup. Maka kami harus tahu, apapun masalah pergumulan kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini mungkin mulai meragukan eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus jamah sehingga hari-hari hidupnya terus ditambah-tambahkan iman, diberikan kekuatan. Bahkan hamba berdoa mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, melihat bagaimana pertolongan pembelaan Tuhan nyata, sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tetap percaya bahwa Tuhan kita Allah yang ada, nyata, real, dan Dia akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.